Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Togu Siregar. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bisnis kopi susu kekinian. Nah, bisnis kopi susu kekinian ini kan sekarang lagi tren. Nah, yang akan kita bahas adalah tren bisnis kopi susu kekinian ini akan bertahan sampai berapa lama? Seperti yang kita ketahui, 2 tahun belakangan ini, bisnis kopi susu kekinian ini menjadi tren bisnis baru ya. Booming di mana-mana. Ya, banyak orang berusaha membuat brand baru, banyak orang berusaha terjun ke dalam bisnis kopi susu kekinian ya, karena mereka melihat bisnis ini memiliki peluang yang sangat bagus ya, memiliki profit yang cukup besar dan peluangnya pun juga cukup besar untuk sukses. Ya, nah selama dari 2 tahun belakang sampai saat ini itu mungkin udah ada ratusan atau ribuan brand kali ya, bisnis kopi susu kekinian yang menjamur ada di mana-mana. Di setiap kota ada, entah itu yang brandnya sekarang sudah besar ataupun yang baru-baru yang masih kecil-kecil, ya itu banyak banget. Nah yang jadi pertanyaan, tren bisnis kopi susu kekinian ini akan bertahan sampai berapa lama? Apakah akan terus booming ya seperti dulu ya, atau lama-lama akan surut dan akan menjadi bisnis yang biasa-biasa aja. Oke, nah pada video kali ini kita akan membahas nih mengenai tren bisnis kopi susu kekinian menurut pandangan saya pribadi. Ya, menurut pendapat saya ini bisa benar ya, bisa juga salah, namanya juga pendapat. Ini menurut analisa saya pribadi aja sih. Ya, kira-kira akan bertahan berapa lama sih? Fenomena bisnis kopi susu kekinian ini mengingatkan saya kepada fenomena produk minuman yang ketika mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu ya. Itu yang cukup terkenal yaitu Pop Ice. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah ada yang mengalami ya, bisnis Pop Ice, minuman Pop Ice itu booming, di mana-mana orang jualan Pop Ice. Ya, itu kurang lebih trennya itu berlangsung mungkin sekitar 5 tahun ya, ketika awal orang jualan Pop Ice di mana-mana orang beli, orang ngantri. Ya heboh, wah semua orang di mana-mana jualan sampai akhirnya setelah berjalan sampai tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun kelima, yaitu akhirnya bisnis Pop Ice menjadi bisnis yang biasa-biasa aja dan cenderung mati ya. Dan sekarang udah nggak ada lagi orang yang jualan seperti itu. Kalaupun ada mungkin sangat dikit sekali ya, dan itu sebagai tambahan aja, minuman tambahan aja, udah tidak bisa mengharapkan untung besar lagi. Nah, gimana dengan kopi susu kekinian? Menurut saya pribadi, ya ini nanti endingnya akan sama dengan Pop Ice. Ya, menurut saya mungkin hanya akan bertahan sampai 2 atau 3 tahun ke depan lah. Buktinya apa? Ya sekarang kita lihat deh. Ya coba deh teman-teman lihat kedai-kedai, bukan kedai ya gerai-gerai outlet-outlet kopi susu kekinian, Coffee to Go ya, yang mungkin 3x3 ya, yang orang beli terus langsung dibawa pulang take away ya. Itu mungkin 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu masih orang ngantri di mana-mana ya, tapi sekarang ya udah biasa-biasa aja. Tetap ada yang beli, tapi udah nggak ada yang ngantri-ngantri yang sampai wah heboh gitu di mana-mana. Itu udah nggak ada gitu menurut saya. Beberapa outlet yang saya temuin kalau saya jalan kemana ya di sekitar Jakarta, saya juga sering ke Depok ya, ke Bogor gitu, udah mungkin udah nggak ada yang ngantri kali ya, yang nggak kayak dulu ya, itu di mana-mana ngantri ya. Nah, menurut saya ini paling hanya akan bertahan sampai 3 tahun ke depan. Ini akan menjadi bisnis yang biasa, gitu. Nah, jadi buat teman-teman ya yang ingin menjalankan bisnis kopi susu kekinian, ya sudah tidak bisa, menurut saya pribadi sudah tidak bisa berharap keuntungan terlalu besar ya, keuntungan besar seperti dulu, gitu ya, yang sehari berharap terjual ratusan cup atau mungkin sampai 1000 cup sehari. Mungkin kayaknya itu untuk satu outlet udah agak susah ya. Beberapa brand-brand terkenal pun di kopi susu kekinian yang franchise-nya udah ada ratusan cabang pun ya, itu juga kita lihat ya udah sepi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Yang jadi poinnya adalah kenapa bisnis kopi susu kekinian itu sekarang menjadi hal yang biasa. Nah, di sini ada poin-poin penting yang ingin saya bahas, dan semoga ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua, agar kita dalam menjalankan bisnis kopi, entah itu modelnya kopi susu kekinian, kedai kopi, atau kafe, atau apapun, itu kita bisa tetap bertahan. Jadi, menurut saya, bisnis kopi susu kekinian itu ada 2 kelemahan.
Yang pertama, ya, bisnis kopi susu kekinian itu produknya mudah ditiru. Ya, untuk kita yang awam yang nggak gitu-gitu ngerti banget tentang kopi, ya mungkin kita kalau nyobain merek A, merek B, merek C rasanya mirip-mirip aja. Yang kita cari itu cuman keren-kerenan aja buat foto, Instagram dan lain-lain. Ya, itu kan trennya seperti itu kan kalau anak-anak muda kan. Dia nggak terlalu mementingkan kualitas gitu dari kopinya. Nah, jadi kalaupun Pantah itu pakai kopi grade yang bagus, grade yang sedang atau grade yang jelek, mungkin rasanya nggak terlalu berbeda jauh. Jadi kalau menurut saya, bisnis kopi susu kekinian ini unik ketika 2 tahun yang lalu. Karena memang belum ada yang jalanin, masih sedikit yang jalanin. Ketika sesuatu yang unik sudah dijalankan oleh banyak orang, itu tidak menjadi sesuatu yang unik lagi, itu jadi sesuatu yang biasa. Ya, jadi ketika kita ingin mulai terjun di bisnis kopi susu kekinian, kita harus menciptakan yang pertama yaitu sesuatu yang unik. Ketika orang sudah bisa membuat kopi susu, gula aren, ya, di mana-mana orang sudah buat, kita harus memberikan nilai tambah, harus memberikan sesuatu yang unik dari produk kopi susu yang kita buat. Ya, kalau kita tidak bisa melakukan itu, kita tidak ada inovasi, bertahan dengan itu-itu saja, siap-siap aja. Ya, gerai kita, outlet kita lama-lama akan sepi. Bisa-bisa nanti bangkrut. Untuk keunikan dari produk, ya itu ada beberapa hal yang bisa kita mainkan. Ya, yang pertama dari rasa, mungkin kalau rasa kopi susu umumnya seperti itu, ya kita bisa mungkin tambahkan racikan-racikan apa. Ya, silakan kalian riset sendiri, sehingga rasanya ini menjadi sesuatu yang baru buat customer. Ya, tidak sama dengan kopi susu lainnya. Yang kedua mungkin dari packaging, ya, mungkin packagingnya kalau yang lain desainnya seperti itu, mungkin kita punya sesuatu yang unik dari bentuknya, dari desainnya. Ya, itu kita juga bisa menambahkan nilai unik itu selain dari rasa, dari packaging. Ya, lalu unik yang berikutnya kita mungkin bisa tambahkan di tempat kita, mungkin gerainya itu berbeda dari yang lain, mungkin entah itu dari desainnya, dari tata letak barang-barang, entah itu apalah, ya. Itu memang nyari sesuatu yang unik itu bukan hal yang gampang. Ya, sesuatu yang unik itu diciptakan butuh yang namanya research and development. Butuh waktu yang cukup lama untuk menemukan sesuatu yang unik sampai itu menjadi produk yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Jadi jika kita ingin bertahan, bisnis kopi susu kita ingin bertahan, kita harus punya sesuatu yang unik. Nah, sekarang udah banyak tuh, ya. Kita lihat ada kopi susu dicampur dengan boba, atau ada juga yang susu dikasih creamer dicampur dengan boba. Jadi orang menambahkan sesuatu yang unik itu dengan boba, ya. Tapi ketika orang sudah banyak menambahkan merek-merek yang sudah melakukan hal yang sama juga, ya, menambahkan boba juga, itu udah nggak jadi sesuatu yang unik. Kita harus cari sesuatu lagi yang baru apa. Ya, kita boleh mengikuti tren, tapi kita harus modifikasi sehingga kita punya sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Yang kedua, ya, yang menyebabkan bisnis kopi susu kekinian ini menjadi sesuatu yang biasa, ya, sudah bukan suatu tren yang heboh lagi, itu adalah, yang kedua adalah, menurut saya pribadi adalah customer tidak mendapatkan new experience. Customer sudah tidak mendapatkan pengalaman baru lagi dengan membeli produk kopi susu tersebut. Ya, cuman dulu aja pengalaman baru, sesuatu yang baru gitu, ya, dia kayak, wah keren ini, tapi sekarang di mana-mana, ya, di kota kita mungkin di jalan-jalan itu udah banyak kali gerai-gerai kopi susu kekiniannya, yang kopi-kopi to go kayak gitu udah banyak. Jadi customer sudah tidak mendapatkan new experience lagi. Nah, itu kita sebagai business owner, sebagai pemilik bisnis yang ingin menjalankan bisnis kopi susu kekinian, selain menciptakan sesuatu yang unik, kita harus menciptakan new experience buat customer. Gimana caranya ketika customer datang ke tempat kita, ke gerai kita, ke outlet kita, itu dia ada perasaan sesuatu yang berbeda. Ya, ada antusiasme yang berbeda. Ketika dia minum produk kita, dia merasakan sensasi yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Ya, dia mendapatkan pelayanan dari kita pun pelayanannya benar-benar prima, benar-benar bikin mereka puas. Akhirnya mereka mendapatkan experience yang bahagia, perasaan yang senang. Ya, nah, experience yang seperti itu sangat dibutuhkan oleh customer, agar customer tersebut menjadi customer loyal kita. Ya, customer loyal yang kemudian merekomendasikan ke teman-temannya dan akhirnya balik lagi ke tempat kita secara terus-menerus. Walaupun mungkin ada tempat lain yang lebih enak, lebih murah mungkin, dia sulit untuk pindah ke lain hati. Kenapa?
Karena hatinya sudah cocok dengan brand kita. Nah, seperti yang tadi saya bahas, ada dua penyebab kenapa bisnis kopi susu ini menjadi hal yang biasa. Yang pertama karena sudah tidak unik. Yang kedua karena customer sudah tidak mendapatkan new experience. Ya, jadi membangun brand, ya, membangun bisnis saat ini, ya itu memang bukan hal yang mudah. Ya, ini hal yang sulit, butuh perjuangan, butuh kerja keras. Ya. Jadi resiko gagalnya juga tinggi. Nah, di sini mental kita diuji dalam membangun sebuah bisnis, ya. Kita nggak bisa hanya ikut-ikutan, kita harus ada sesuatu yang baru, kita harus memodifikasi, kita harus memberikan new experience kepada customer. Ya. Kuncinya cuma satu sih, kalau kita mau kita yang berencana nih, ingin membuat brand baru, ingin berjualan kopi susu kekinian, kopi susu gula aren, ya coba ajukan satu pertanyaan ke diri kita. Pertanyaannya adalah, kenapa sih saya harus membeli produk kopi susu Anda? Itu adalah pertanyaan fundamental yang harus diterapkan oleh semua pebisnis yang ingin memulai suatu usaha. Kenapa saya harus membeli produk Anda? Tanyakan itu pada diri Anda sendiri. Ya, kenapa sih orang lain itu harus membeli produk kita? Apa yang bisa kita tawarkan ke mereka? Nah, dari situ kita akan berpikir, kita harus memberikan sesuatu apa nih? Kita harus memberikan alasan apa? Kenapa orang itu harus beli ke kita? Sedangkan di sebelah-sebelah kita menjual produk yang sama dengan kita. Kenapa mereka harus beli ke kita? Kalau kita tidak punya jawaban untuk itu, jawabannya masih sama aja kayak kompetitor kita, si A, si B, si C, si D. Siap-siap aja, bisnis kita kan sulit untuk bertahan. Dan kemungkinan besar bisa jadi malah akan gulung tikar. Oke, sebagai contoh misalnya saya JPW nih membuka, kita punya kafe kan namanya JPW Cafe and Resto. Misalnya saya ditanya, kenapa sih saya harus berkunjung ke JPW Cafe and Resto? Saya bisa jawab, gitu. Apa jawabannya? Ya, kita ngomong untuk di lokasi di Depok ya. Di lokasi di Depok ya, JPW Cafe and Resto itu menawarkan experience baru. Pertama, ketika kita datang, kita disuguhkan dengan showroom. Di situ customer bisa melihat banyak kopi, ada roastery-nya juga, ada mesin, ada cafe equipment. Ya. Jadi di situ menandakan bahwa kita memang benar-benar kafe, selain kafe kita itu ada roastery-nya dan kita memang benar-benar serius di kopi. Itu artinya kopi yang kita tawarkan benar-benar kopi yang berkualitas. Itu pertama. Yang kedua, menu kita cukup lengkap, nggak cuman aneka kopi, ya itu kita juga aneka minuman juga cukup lengkap ya. Kita juga ada makanan berat, ya mulai dari Chinese food, ya Western sampai Indonesian food. Ya, ada sop-sopan, ada soto, ada cemilan, ya range makanan kita cukup lengkap, harga kita cukup terjangkau, ya untuk kualitas yang kita tawarkan. Ya, parkiran kita luas, terus table kita kapasitasnya juga banyak, kita table sampai dengan 200 table. Kita ada smoking area, ada no smoking area, kita ada romantic room, ruangan semi outdoor, dan kita setiap hari ada live music. Ya, customer bisa ikut nyanyi. Ya, jadi dan kita juga ada private room, kita ada meeting room ya, yang bisa customer pakai untuk acara-acara tertentu. Jadi itu adalah contoh di mana saya ketika membangun JPW Cafe, saya sudah memikirkan hal-hal fundamental tersebut. Ya, hal-hal ketika saya ditanya kenapa saya harus ke JPW Cafe, kenapa saya harus membeli produknya JPW, saya sudah bisa jawab. Nah, hal-hal ini harus kalian pikirkan di awal ketika kalian ingin memulai sebuah bisnis. Agar apa? Agar bisnis kita bisa terus bertahan dan terus berkembang. Tidak gampang kegilas oleh kompetitor dan zaman. Nah, menurut teman-teman sendiri, bisnis kopi susu kekinian ini, trennya ini akan bertahan sampai berapa lama lagi sih? Sampai kapan tren kopi susu kekinian ini akan diminati oleh banyak orang untuk memulai bisnis di bidang ini? Itu menurut teman-teman sampai kapan? Nah, kalau teman-teman punya pendapat, silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Oke, sekian dulu video dari saya. Ya, buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis kopi, entah itu dalam bentuk kedai kopi, atau kafe, atau kopi susu kekinian, konsep take away. Ya, pokoknya yakin aja, semangat.
ya, berikan sesuatu yang baru kepada customer, ya, berikan sesuatu yang unik. Insya Allah bisnis yang kita jalankan akan bisa bertahan dan terus berkembang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jika teman-teman suka dengan video ini, ya, teman-teman bisa support channel ini dengan memberikan like dan subscribe. Like dan subscribe dari teman-teman semua sangat bermanfaat untuk kami untuk terus memberikan konten-konten baru yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.